Tubati judli hadal muti birrida wal ghufran syairillah ya Ramadan syairillah ya Ramadan syairillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran judlana bil madlub wal mislal ayyub wa bi farahati yakub dina zalati ahzan syairillah ya Ramadan syairillah ya Ramadan syairillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran al fakiril masar qaiman fil ashar qailan ya Sattar judlana bil ghufran syairillah ya Ramadan syairillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran wa salatud daim ala nabi bin hasim adaman huwa qaim bi ibadah syahra judlana bil ghufran syairillah ya Ramadan syairillah ya Ramadan syairillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran Allahumma shalli wa barik alaihi wa ala Ramadan kita waktu 15 menit ke depan insyaallah kita akan sedikit membaca tentang Wasallam yang pertama. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung membacakan. Sayyidah Khadijah Ummul Mukmin, beliau adalah panutan bagi kaum wanita salihah. Ayah beliau bernama Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Jadi ketemu dengan Nabi itu di kakek, sama-sama keturunan dari Sayyid Kilab. Ibunda beliau bernama Fatimah binti Zayyidah bin Asam dari Bani Amir bin Qusay bin Ghalib. Beliau dijuluki At-Tahirah, bersih atau suci. Beliau lahir 15 tahun sebelum tahun gajah, sebelum tahun dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Jadi selisih umur itu 15 tahun. Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah. Waktu itu Rasulullah berumur 25 tahun, sedangkan Sayyidah Khadijah sudah berumur 40 tahun dalam keadaan janda. Beliau menikah 2 kali. Beliau sudah menikah 2 kali. Yang pertama dengan Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi. Beliau memiliki anak dari Abu Halah 2 orang. Yang pertama Halah dan Hindun. Akan tapi beliau tidak panjang umurnya. Suami daripada Sayyidah Khadijah itu meninggal. Setelah meninggal, Abu Halah meninggal, beliau menikah lagi dengan Atik bin Aid bin Abdullah al-Maksumi hingga beberapa waktu lama. Akan tapi pernikahannya tidak sampai akhir hayat, talak, ada perceraian di sana. Kemudian setelah itu pernikahan dengan Nabi Muhammad SAW, Allah berikan keturunan, Allah berikan putra putri yang bernama Sayyid Qasim, kemudian Abdullah, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah.
Siti Khadijah melahirkan 6 orang anak laki-laki dan perempuan. Jadi anak daripada Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad itu yang pertama Sayyid Qasim, namanya Abdullah. Kemudian namanya Abdul Qasim. Kemudian yang kedua Zainab. Akan tapi Sayyidah Zainab ini umurnya tidak lama, beliau meninggal di umur 8 tahun waktu Nabi masih waktu Nabi udah di Madinah. Kemudian yang ketiga Sayyid Abdullah. Nabi Muhammad memberikan gelar Sayyid Abdullah ini At-Thayyib, akan tapi beliau masih kecil sudah wafat. Kemudian yang keempat Siti Ruqayyah. Siti Ruqayyah itu dulu dinikahkan oleh Nabi dengan Utbah bin Abdul Lahab bin Abu Lahab, akan tapi diceraikan. Barulah dinikah oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Utsman itu menikahi putri Rasulullah namanya Ruqayyah. Jadi sahabat Utsman itu menantu Nabi dan juga sekaligus sahabat. Ada sahabat itu yang menjadi menantu Nabi, ada sahabat yang menjadi mertua Nabi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu sahabat dan juga mertua daripada Rasulullah. Beliau dinikahkan dengan putri Sayyidina Abu Bakar, yakni Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Atuh ulah sahrini wae diapalkeun teh ini anak-anak Nabi. Kemudian Ummu Kulsum yang kelima. Setelah dewasa diambil istri oleh Utaibah bin Abu Lahab, tapi diceraikan. Kemudian setelah Ruqayyah wafat, Ummu Kulsum diambil istri oleh Sayyidina Utsman, udah barusan bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian yang keenam, yang terakhir Sayyidatuna Fatimah. Ini putri Nabi, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Setelah dewasa, beliau dinikahkan dengan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sahabat Ali itu seorang pemuda dari anak paman Nabi Muhammad, yakni Abu Thalib. Pada tahun kedua Hijrah dan wafat pada tahun ke-11 Hijriah. Beberapa bulan sesudah wafat ayahnya, yakni wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah mempunyai cucu, yakni Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dan terus ke bawah lahirlah yang sampai saat ini Ahlul Bait, yakni para habaib zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian tidak percaya dengan adanya habaib itu, bahwa beliau itu cucu Nabi, beliau itu keturunan Nabi, nggak percaya. Kenapa tidak percaya? Kekurangan ilmu sehingga tidak tahu bahwa Nabi itu keturunannya ada sampai sekarang. Dari mana? Dari Sayyidatuna Fatimah Zahra. Lahir di situ Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain lahirnya. Seperti Habibana Muhammad Rizik Shihab itu dari keturunan Sayyidina Husain, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Makanya Habib Rizik itu Al-Husaini. Kemudian awal mula orang masuk Islam itu dengan sebab Sayyidah Khadijah. Allah ringankan segala beban yang ada pada baginda Rasulullah. Sayyidatuna Khadijah itu perempuan yang kaya raya. Saking kayanya jika dihitung harta sepertiga harta Mekah itu adalah hartanya Sayyidah Khadijah. Janda menikah 2 kali, yang pertama suaminya meninggal, hartanya kaya, cantiknya luar biasa, punya anak 2, ingin menikah dengan seorang perjaka yang baru berumur 25. Kenapa? Sayyidah Khadijah melihat akhlaknya Nabi. Siapa yang melamar? Yang melamar Sayyidah Khadijah. Beliau melamar Nabi. Beliau menyuruh Sayyidah Khadijah, menyuruh anak buahnya mengirimkan surat. Isinya surat itu bahwa beliau melamar Nabi Muhammad. Kita punya anak perempuan, kalau ada orang yang soleh tawarkan. Ya, tawarkan. Jangan kita kayak orang misalkan di Indonesia ini adatnya perempuan yang datang ke laki-lakinya. Nggak perlu. Jika itu ada anak yang soleh, kita punya anak yang perempuan di rumah, tawarkan.
Tapi jangan ke saya udah menikah. Lewek dua. Ya, apa-apa kalau yang kedua mah. Ya. Kemudian yang kedua, mendapat kemuliaan sebagai istri Rasulullah dan mendapat keberuntungan dengan berkhidmah kepada Rasulullah dan menyaksikan ketika dibangkitkannya Rasulullah serta menolong dan membela dakwah Rasulullah. Sepertiga harta Mekah, itu orang yang terkaya di Mekah menikah dengan Rasulullah. Setelah menikah Sayyidah Khadijah tidak mau nyari duit lagi, hartanya dihabiskan untuk dakwah bersama Nabi sampai titik terakhir habislah itu harta. Rasulullah miskin, Rasulullah bukan miskin, Rasulullah itu tidak mau kaya. Kalaupun Rasulullah mau kaya berapa kali malaikat Jibril menawarkan gunung menjadi emas. Pak, kita ditawarin ini jadi emas, nolak apa enggak? Tapi gunung ditawarin jadi emas, Nabi nggak mau. Ya, bukan Nabi itu miskinnya ini, ya miskinnya Nabi itu miskin yang disengaja. Kalau kita miskinnya nggak disengaja, kita pengen kaya tapi balang tapi yang terakhir. Ya, kalau Nabi miskinnya memang tinggi, makanya doa Nabi itu apa? Kalau saya baca itu doa Nabi di sini, insya Allah nggak ada yang berani amin. Saya juga belum berani. Allahumma ahyini miskinan, itu doa Nabi. Ya Allah, hidupkan aku sebagai orang yang miskin. Ada yang berani amin? Wa amin nih miskinan, dan matikanlah aku sebagai orang yang miskin. Itu Nabi. Wahsurni, dan kumpullah aku nanti di surga bersama orang-orang yang miskin. Itu doa. Makanya hidup miskin, bahagia miskin mana nanti kumpul Nabi. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Jadi jangan sedih kalau belum punya mobil, nanti kumpul sama Nabi. Ya, kalau nggak ngeluh. Kemudian keturunannya terpelihara daripada keturunan kaum jahiliyah, sehingga diberi gelar Sayyidah At-Tahirah. Itu Sayyidah At-Tahirah. Dan masyhurnya dipanggil dengan Sayyidah Khadijatul Kubra. Subhanallah, luar biasa. Ini berapa bulan? Termasuk daripada Darki, yaitu apabila ditawasuli dengan menyebut ya ummana Khadijatul Kubra. Kalau kita menyebut nama beliau ya ummana Khadijatul Kubra 3 kali, insya Allah beliau hadir. Ya ummana Khadijatul Kubra, sebut namanya 3 kali, insya Allah beliau hadir. Itu dengan Fatihah. Itu Sayyidah Khadijatul Kubra. Ya ummana Khadijatul Kubra. Hafal. Ya ummana Khadijatul Kubra. Beliau mempunyai ilmu dan akal yang sempurna, akhlak yang baik dan terpuji, bijaksana dalam segala urusan. Mempunyai firasat yang kuat, semangat besar, pandangan, pendapat yang tepat, mempunyai keelokan yang sempurna. Putih, cantik, kaya, solehah. Orang yang sangat kaya raya dan pemurah, banyak harta dan pembantu perniagaan yang berhasil sehingga semua hartanya diserahkan kepada Rasulullah. Selalu menghibur dan menyenangkan hati Rasulullah, senantiasa bersama Rasulullah lebih kurang 25 tahun menjalani rumah tangga, tidak pernah beliau menyakiti hati Rasulullah. Diberi pangkat oleh Allah afdalu wa sayyidatun nisa'il alamin, dan istri yang paling utama dari istri-istri Rasulullah. Semua istri Rasulullah itu ada 11. Ada 11. Ada 11. Mendapat ucapan dan kiriman salam dari Allah dan malaikat Jibril, dan beliau mendapat kabar dari Rasulullah bahwa Allah telah menyediakan untuknya mahligai yang terbuat dari mutiara. Sangat dicintai Rasulullah sehingga sabda beliau, sungguh aku telah diberi Allah cinta pada Sayyidah Khadijah, dan aku cinta kepada orang yang mencintainya. Walhasil bahwa keistimewaan beliau tidak dapat dihitung, manaqib beliau tidak dapat dibatasi, karena beliau selalu dipuji dan diceritakan Rasulullah kebaikan dan keistimewaannya. Rasulullah berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah selama 25 tahun, yang sampai akhirnya Sayyidah Khadijah meninggal, wafat terlebih dahulu.
dikaruniai 6 anak yang tadi sudah disebutkan. Beliau wafat dalam usia 65 tahun. Jadi Sayyidah Khadijah itu wafat itu umurnya 65 tahun. Kapan? Tanggal 11 di bulan Ramadan. Makanya beberapa hari yang lalu itu pas tanggal kholnya Sayyidah Khadijah Kubra 11 Ramadan tahun 10 kenabian Nabi, atau 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Pasnya tahun 619 Masehi. Waktu itu Nabi berumur 50 tahun. Jadi selisihnya 15 tahun. Lebih tua Sayyidatina Khadijah. Kalau orang Jambu Lubuk nyari istri yang lebih muda, ya istrinya tua pengen nyari yang muda. Peristiwa wafatnya Siti Khadijah sangat menusuk jiwa Rasulullah. Alangkah sedih dan pedihnya perasaan Rasulullah ketika itu. Karena waktu itu di bulan Ramadan Rasulullah kehilangan 2 orang yang dicintai. Kehilangan Siti Khadijah dan kehilangan pamannya Abu Thalib. Telah wafat, maka tahun ini disebut sebagai Amul Hazan, di tahun kesedihan. Dalam kehidupan Rasulullah baterainya habis, berarti selesai. berselawatan. Dari selesai berselawatan nanti dibacakan manaqib Sayyidah Khadijatul Kubra sama Ustaz Syukur. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya
habibi ya ahyadun habibi ya wahidun habibi salam